Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua teman-teman yang sudah tergabung di pelatihan Zoom kali ini. Pada kesempatan ini saya akan mengucapkan terima kasih dan selamat datang juga pada Bapak Kasudin Disnaker Transgi Jakarta Selatan, Bapak Sudrajat SEMM, dan Kepala Seksi PE 3 Jakarta Selatan Ibu Munawaroh SEMM, dan para pendamping Disnaker di Jakarta Selatan. Oke, pada kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana pembuatan maktel. Bahasa gaulnya maktel itu adalah makaroni skutel. Ya betul ya, dan kita sekarang sudah ada Bapak, perkenalkan sendiri deh, dengan Pak siapa? Ya, Ahmad Khalidi, dikenalnya di sini Pak Col. Ya. Pak Col. Wow. Dengan Ibu? Dian. Ibu Dian. Ya, Ibu bekerja sama ya? Ya. Dalam satu rumah suami istri ya? Ya, Suami istri. Sudah sah. Sudah sah ya, betul. Dan halal. Dan halal. Oke, terima kasih. Iya, iya. Sekarang kita mau apa nih Pak Holidi dan Bu Dian? Bikin rice sauce-nya. Ya, nanti dalam tahapan ini kita makaroni skutel, dan ini makaroni skutel yang beda dari yang umumnya. Kita makaroni yang skutel tanpa telur. Ya, kebanyakan umumnya makaroni itu biasanya pakai telur, tapi untuk yang buatan kami itu tanpa telur. Oh, tanpa telur. Ya. Kalau boleh tahu kenapa tanpa telur? Karena kita selama ini mengenal makaroni skutel itu pasti ada telurnya ya. Apa enak tuh? Ya, nah itu dia keunggulan kita, ternyata tanpa telur itu kita bisa rasa bisa sama, bahkan ya beberapa kalangan menyatakan ini jauh lebih enak, lebih simpel, dan rasanya juga nggak terlalu rasa dari protein itu nggak terlalu timbul, karena memang ini sudah banyak protein, maka kita bagaimana mengurangi proteinnya. Nah, itulah telur salah satu yang kita kurangi. Wow, artinya juga bisa mengurangi kos ya, Ya. Pak Holidi ya. Oke, baiklah. Sekarang kita mau pertama boleh tahu ini bahan-bahannya kira-kira apa aja nih pemirsa ya, teman-teman sekalian Ya. dilihat di sini. Jadi nanti dalam pembuatan kita ada dua tahap. Pertama ada pembuatan red sauce. Red sauce. Oh ya, red sauce. Nah, ini bahan-bahannya untuk red sauce ya. Lalu nanti yang kedua, tahap kedua adalah pembuatan white sauce. Ini bahan-bahan dari white sauce-nya. Ini apa ini? Untuk pembuatan red sauce, yang pertama adalah ada daging giling. Oh, daging giling. Ya, daging baik. sapi giling. Kalau daging Ya, ayam bisa nggak Pak? berat 250 gram. Kalau pakai daging ayam bisa nggak? Bisa kita menggunakan daging ayam, namun secara umum biasanya menggunakan daging Sapi. Oh ya. iya, boleh ya pemirsa. Daging sapi gilingnya 250 gram. Kemudian ada margarin ya, 30 gram margarin. Kemudian 100 sampai 125 gram bawang bombay, atau biasanya satu buah bawang bombay ukuran seperti ini ya, cukup. Ini beratnya 100 sampai 125 gram biasanya. Dipotong-potong ya. Lalu kita Pak, ya? potong-potong harus seperti ini ya. untuk nanti sebagai tumisan. Kemudian ada seasoning powder ya, atau bubuk kaldu ya, ini seberat 15 gram atau 1 sendok setengah makan. Kemudian kaldunya kaldu sapi ya. kaldu sapi ya, kita biasa menggunakan kaldu sapi karena di sini menggunakan sapi giling. Kalau Namun ayam misalkan daging ayam lebih baik kaldunya pakainya kaldu ayam. Baik. Ya. Kemudian ada lada bubuk atau merica bubuk, boleh ya, gunakan secukupnya. Untuk saya pembuatan ini sekitar 2 gram ya, 2 gram. Kemudian ada ada daun oregano yang halus-halus ya, daun oregano. Dan kemudian ini daun bay leaf. Oreganonya juga secukupnya, sekitar 1 sendok teh. Lalu untuk daun bay leafnya cukup 2 sampai 3 lembar ya, tergantung lebarnya. Oke. Ya. Kemudian ada gula pasir ya. Ini karena biar nanti rasanya ada rasa manis-manis juga di komplit, saya menggunakan gula pasir ya. Kita menggunakan sekitar 65 gram gula pasir. Kemudian akhir ada untuk white sauce-nya ada susu cair ya. Kita gunakan 50 ml susu cair. Ini untuk white sauce. Ini white sauce. Oh, yang tadi yang red sauce dari daging. Maaf, ini red sauce. Oh, red sauce. Untuk red sauce. Yang terakhir ya, ini dia saus tomatnya ya. Oh, itu jadinya? Iya, enggak, ini jadinya nanti buat campurannya. Oh, buat campuran. Maaf ya, satu lagi, ini ada saus tomatnya. Saus tomat. Saya gunakan 500 gram. 500 ya, gram, baik. Untuk saus tomatnya. Baik. Ya, untuk white sauce-nya ada pertama kita gunakan tepung terigu ya, sekitar 90 gram.
Tepung terigu itu protein tinggi atau tidak? Ya, ini kalau saya menggunakan protein sedang, Protein ya sedang. tidak menggunakan protein tinggi karena nanti di makaroni ini juga saya menggunakan makaroni yang juga sudah mengandung protein cukup tinggi. Baik. Ya, jadi biar tidak terlalu tinggi, saya menggunakan protein sedang. Ya, ini kita sangrai dulu lebih baik ya, biar nanti bau tepungnya nggak terlalu terasa ya. Jadi kita sangrai sampai biasanya rasanya itu kalau kita pegang di tangan agak sedikit kasar dibandingkan sebelum disangrai ya. Gitu. Dan agak enteng kali ya diaduknya ya. Ya, kemudian juga kalau di campuran air itu akan lebih gampang untuk terurainya dengan air ya. Kemudian ada garam ya, setengah sendok teh garam, kemudian dan juga setengah sendok teh lada bubuk. Lalu ada seasoning powder juga kita gunakan seberat 10 gram. Lalu ini saya letakkan juga ada daun bay leaf ya tambahan. Untuk white sauce-nya boleh pakai daun bay leaf juga ya. 1 lembar ataupun 2 lembar tergantung nanti besar dari daun bay leaf-nya. Kemudian saya menggunakan juga susu bubuk ya. Susu bubuk untuk di white sauce-nya ini sekitar 20 gram ya, tapi tergantung selera juga, karena kalau memang mau ada manis-manis harum lagi boleh ditambahkan maksimal sampai 30 gram ya. Untuk pembuatan daging dengan daging giling yang 250 gram ya. Kemudian ada margarin juga ya, untuk nanti menumis dari bumbu-bumbu ini kita gunakan cukup 10 gram sampai 15 gram saja ya. Lalu ada juga kita gunakan susu cair ya. Untuk yang di white sauce-nya lebih banyak ya, ini 100 ml saya gunakan. Dan nanti ada makaroninya, makaroni rebus ya. Nanti jangan gunakan makaroni, ada dua ya, ada dua jenis, ada makaroni goreng dan makaroni rebus. Untuk yang makaroni spanyol ini gunakan makaroni rebus, jangan sampai salah ya, nanti kalau salah akan beda hasilnya ya. Oh, kalau pakai makaroni yang goreng gimana tuh jadinya tuh? Ya rasa juga berbeda. Oh, rasa beda. Kemudian kalau dicampur dengan white sauce itu kurang bagus atau kurang maksimal dari nempel dari sini. Oh ya. begitu. Ya. Oke. Jadi ini susunya double ya Pak Holidi ya. Ya. Ada susu bubuk, ada susu cair ya. Cair. Baik, Nah, itu baik, dia baik. karena tadi banyaknya protein, nah salah satu kita kurangi telur saja gitu. Ya, Oke untuk- oke. Baik, yuk kita sekarang praktekkan bagaimana caranya. Ya, pertama kita buatkan dulu red sauce-nya. Kita lihat kompor sudah dinyalakan, kemudian Pertama kita masukkan dulu nih buat numis menggunakan margarin ya. Ya, oke, margarin sudah dimasukkan, kemudian dicairkan. Setelah itu kita lihat apa yang dimasukkan. Ya, lalu kita tumis bawang bombay. Oke, bombay dulu. Selanjutnya ada bawang bombay. Kita tumis sampai harum. Kalau sedikit kelihatan layu ya. Jadi biasanya memang bawang bombay dinyatakan bagus sampai dia harum ya. Jam harumnya itu cukup. Belum harum sampai ya, harus belum kayak gini nih. Nah, udah harum ya. Cium nggak pemirsa harumnya? Soalnya di sini sedikit lagi ya. Ya. Nah, udah ditumis. Nah, selanjutnya kita masukkan daging gilingnya dulu ya. Pemirsa Ini 250 gram daging giling. Ya, kita aduk sampai rata. Sampai nanti kan nih akan keluar air ya dari daging ini. Nah, sampai airnya itu sap agak mengkering. Itu kira-kira berapa lama? Ya tergantung ini sih. Kalau yang 200 gram ini masih sekitar 2 menit 3 menit sudah Oh, 2 sap menit. ya. Ini juga sedikit lagi juga udah sap ini. Nah, tapi biasanya kita sampai sap nih airnya agak mengkering Oh begitu. ya. Bisa masuk. Lalu kita masukin bumbu-bumbu. Ya, langsung masukkan barang-barang semua. Ya, masukkan oregano dan bay leaf, kemudian Ya, juga kaldu bumbu kaldu, Kaldu, kemudian lada bubuk, lada bubuk, dan lalu gula pasir nanti aja ya. juga. Oh nanti. aja. Ini biar kita aduk dulu.
Harumnya Nah, pemirsa, yang harumnya udah cium nih. ada ini. Kalau sudah ada pakai bumbu, sini. mengharumnya enak banget. Ya. Hmm. Ini bay leaf sama kayak daun salam ya sebenarnya. Jadi rasanya itu seperti daun salam. Cuman kalau saya bilang ini daun salamnya Eropa. Kalau oregano mirip-mirip kayak daun jeruk, campuran daun mint. Jadi oregano itu daun jeruknya dari Jepang. Ya, setelah itu saya masukkan gula, biar nanti ada rasa manis-manis. Ya, Kayak ada manis-manisnya gitu. iya. Jadi saya tidak menggunakan penyedap, jadi menggunakan gula. Tadi seasoning powder itu sebagai kaldu ya. Jadi bukan menggunakan penyedap, tapi kaldu, biar rasa dari dagingnya ini lebih kena. Tambahan ini sampai juga udah agak coklat, kuning kecoklatan, ya baru kita masukkan Saus tomat. saus tomatnya. Kita ini aja dulu sih ya, saus tomatnya dulu, biar enak. Tinggal apa ya? Saus tomatnya kita masukkan, ini setengah kilo ya, atau 500 gram. Jadi ini takaran nanti kita buat ini 500 gram saus tomat, dan juga nanti tadi giling 250 gram itu Ini bahan sebanyak untuk itu. jadi ini 10 cup ini ya. Oh, untuk 10 10 cup. Untuk 10 cup ukuran kecil ya, Iya. ya? Ukuran 8 150 gram nanti kalau kita masukkan Oke, ini. 150 gram. Iya. Oh iya. Ini adalah ukuran cup yang nanti akan kita pergunakan. Jadi sebanyak berapa tadi? 10 ya? 10 sampai 11 lah. Bahan-bahan yang kita akan pergunakan hari ini untuk menghasilkan 10 cup seperti ini ya, yang Iya. kecil. Oke. Saya aduk biar merata aja nih. Baik. Oh iya, kemudian makaroninya sekalian ya? Ya nanti itu. Nah, Oke. ini untuk pembuatan rice sauce-nya udah selesai. Red Kita sauce diamkan selesai. ya sementara lagi buat angkat. Kita pindahkan dulu ya. Ya, selanjutnya kita akan buat white sauce. Nah, sambil menunggu white sauce jadi, kita akan rebus dulu makaroninya selama 10 menit. Namun sebelum rebus itu kita harus panaskan dulu airnya ya, biar sampai mendidih, baru kita masukkan makaroninya. Baiklah pemirsa, kita rebus makaroninya. Iya. Nah, kita campurkan garam ya. Sedikit. Ini sekitar setengah sendok teh sampai 1 sendok teh, tergantung garamnya. Kalau ada garam yang disebut Revina, biasanya dia lebih asin ya, gunakan lebih sedikit. Tapi kalau yang merek lain agak begitu kurang lebih asin ya, maksimal sampai 1 sendok teh saja. Ya. Kita tunggu sampai mendidih. Sampai mendidih. Ya, kalau direbus sekitar 10 menit. Ya. 10 menit. Nah, sementara sambil kita menunggu makaroni direbus dan matang, nah kita Apa itu Pak Cor untuk tadi ya? pembuatan white sauce pertama kita Terigu. lumatkan terigu ya yang tadi sudah disangrai ya. Nanti airnya kita gunakan sebanyak setengah liter. Nah, 250-nya untuk kita aduk dulu di sini ya, untuk melumatkan dari tepung terigunya nih, biar menjadi cairan yang nyatu sama airnya ya. Sebagai bahan utama dari white sauce ya ini tepung terigunya. Dilumatkan sampai rata ya Pak Cor? Iya, iya. Dia naik. Apa, ntar dia turun lagi, naik lagi. Oh, turun lagi, naik lagi. Oh, begitu. Jadi nggak luber ya? Ya. Oh. Kalau saya bikin suka luber tuh, kenapa tuh Pak Cor? Airnya penuhan. Jadi kalau kita menggunakan panci, jadi isi airnya gunakan maksimal itu sepertiganya panci. aja. Oh, sepertiga panci. Jangan sampai setengah, setengah juga bisanya sampai luber. Saya gunakan biasanya sepertiganya dari ukuran panci untuk rebus. Oh, begitu. Iya. Itu saya coba beberapa, saya juga awal bikin luber terus kebanyakan airnya. Oh, gitu. Kita pas gunakan panci yang lain kita isi ngeluber lagi gitu. Kalau tergantung sama ukuran panci, isinya cukup sepertiganya aja kayak air dari tinggi panci itu ya, sepertiga dari tinggi panci ya.
bukan kapasitas pancinya, tapi inti dari pancinya. Kalau itu kan tadi takarannya Masukin. Pak Holidi ya. Terus kalau ada orang yang seneng makaroninya lodoh, berarti tambah Ya, ada lagi lebih, airnya ya. Merah. bisa juga Kurang enak ya. dilamain untuk kalau lodoh itu, atau lebih apa ya, lebih lumat ya bahasanya. Untuk makaroninya ada untuk direbusnya lebih lama. Oh begitu. Tapi biasanya kurang enak. Saya juga udah pernah coba itu, dan saya kasih orang pun nggak enak rasanya. Nggak ada gurih-gurihnya gitu Iya, ya. kayak apa ya? Iya, kayak mie lodo Kayak itu kita mie makan lodo. jadi bikin begah malah perutnya. Ya. Tapi kalau memang ada itu, wah, luar biasa itu. Ya, Oke, Nah, ini- baiklah. saya panaskan mentega, Kita bikin white sauce ya. white sauce, iya mah. Satunya white sauce. Makin dulu. Makin dulu aja. Oh, kita nggak ada tumis-tumis lagi ya Budian ya. Nggak ada, ya, tumis cukup untuk di white sauce saja. Kita saring dulu ya pemirsa, ibu-ibu di Ya. rumah, bapak-bapak. Nah, ini kita saring ya, biar nggak ada gerindil-gerindilannya. Jadi kita saring. Nah, kita lihat saring semua. Air gitu ya. Itu di gelas. Ada pertanyaan ya, tadi kan baru gunain 250 air, nanti boleh kita tambahkan ya, biar Tambahkan maksimal. air ya pemirsa, Ya. ibu-ibu, bapak-bapak. Oh iya, kalau ada pertanyaan silahkan dilayangkan, ditulis Ya. di kolom chat. Nah, lalu susunya ini 100 ml. Oh belum ya, belum harum. Belum. Oh iya betul, naik turun Naik turun, naik ya, turun. betul. Makaroninya. Oke, Ya. enak belajar nih saya. Nah, lalu kita masukkan semua bumbu-bumbunya yang tadi kita udah takar, sekaligus juga nggak apa-apa, Oke. nggak mempengaruhi rasa Rasa. ataupun dari proses pembuatannya. Oh, itu berindil-berindil tuh ya. Nah, ini berinjilnya nggak apa-apa karena udah gitu. Kalau berinjilan di atas itu dia keras. Kalau di sini emang nyatu karena sama bumbunya Oh ya. begitu. Jadi nggak pengaruh. Susu ya. Lalu ya ini supnya Ya, Kalau kemudian masukkan- kaldu dan bay leaf. ya, bay leaf dan seasoning powder, kaldu sapi kita gunakan. Kemudian Ya, keju. Nah, ini yang mau pakai keju silakan. Kalau di saya katakan keju ya, biar rasanya apa ya, kalau saya makan itu iya, kalau orang mah gitu ya. Nah, itu yang membedakan dari produk kami ini. Kita dalam proses ini yang kadang-kadang sering disebut makaroni skotel, ini ada yang nyebut juga makaroni cheese ya. Nah ini saya cheese langsung di sini. Kalau yang lain biasanya enggak. Iya, di atas ataupun nanti ketika pembuatan mereka ditumpuk ya di pemanggangannya. Tapi saya juga pakein di sini. Biar yang disebut makaroni cheese-nya itu dapat juga di sini. Nah, ini ciri khasnya ya. Iya, oke. Nanti kita coba ya. Ya. Makanya kita, Nah, ini dia, kita nggak menggunakan telur karena tadi ya proteinnya sudah cukup dari susu, karena kita juga menggunakan dua susu bubuk dan juga susu cair. Dan kita lihat ternyata untuk kandungan protein yang tingginya memang ada di telur. Kalau yang lain kita gunakan memang kandungan protein yang sedang saja gitu ya. Jadi nanti yang tinggi mana ternyata telur, ya udah kita nggak usah pakai telur. Ternyata itu juga cukup bagus dan tidak mengaruhi rasa secara signifikan. Tapi justru dari penikmat dari makaroni menyatakan ini jauh lebih enak daripada pakai telur. oh begitu. Ya, termasuk saya awalnya juga, pengalaman saya ini asli, saya orang yang nggak suka banget sama makaroni skutel. Tapi pas Tapi suka telur. telur suka, tapi pas diprosesin makaroni skutel itu nggak suka. Oh. Ya, kita nikah, dulu ada istri diajarin bikin makaroni, saya belajar pas coba, loh kok ini beda gitu. Kayak makaroni. Jadi resep aslinya dari Budian nih. Aslinya dari
Istri Ibu saya, di belakang kemudian aja. dari keluarga gitu kan. Akhirnya saya dalemin bagaimana material, kita ganti beberapa bahan, kemudian kurangin bagaimana yang terbaik. Nah inilah, ini rasa juga yang sesuai. Tadinya orang nggak demen makaroni jadi demen. Nah ini dia buatannya yang sedikit berubah ya. Sampai mengental. Kecil kan ya, Ya kita matikan, kita kecilkan karena kondisi di luar ya, jadi apinya jadi kurang stabil. stabil. Kita ngerasain dari panas dari sininya ya. Oke. Ya, apinya kalau di kompor kita biasa itu api ukuran kecil. Jadi kalau yang ada gambar di kompornya api 1, 2 api, ada 1 api, gunakan 1 api aja ya. Iya, kalau Apinya kebesaran kita kan lebih cepet santai. gosong ya? Iya, karena nih kalau kita lupa aduk, jadi bawahnya udah gosong duluan gitu Oke, ya. pemirsa berarti Jadi jangan lupa api ngaduk. 1. Tapi ini karena kondisi di sini ya saya terputar nih main apinya karena berasa dari panas di sini karena udah pengalaman dimasak, jadi oh ya ini tahu kalau udah kepanasan saya kecilin ya, seperti itu. Ya, ibu-ibu jangan sambil main WA ya. Gosong, jadi harus Ya, nah ini diaduk tambahkan air lagi. terus ya. Ini biar maksimal sampai setengah liter. Ya ini nggak apa-apa proses begini ya. Kalau saya tambahkan biar lebih creamy, nggak terlalu kental, biar nanti kita pas pencampuran lebih enak ya. Ini makaroninya bagaimana Oh, ya, nih Pak udah. Col? Kayaknya udah nih. Siap, kalau udah itu udah. Oke, siap. Ya. Ini airnya dibuang tidak nih kalau Dibuang. seperti ini? Dibuang. Ah, Oke. Jadi kita nggak menggunakan air itu, cukup di sini saja. Ya ini terus diaduk ya. Kalau nggak aduk nanti gosong di tengah-tengahnya. Nah, itu. Ya. Jangan lupa ngaduk ya, Ya. ibu-ibu. Ini selama berapa lama nih Pak Col nih? Kalau Diaduknya? saya buat begini ya bisa 5 menit sampai 7 menit sih. 5 menit sampai 7 Ya. menit. Tapi nggak tahu nih kondisi di luar nih kan apinya kurang stabil. Saya juga ini. Pak Col sudah berapa lama menekuni usaha ini? Untuk kita memang usaha kuliner sudah 7 tahun. Udah 7 tahun. Tapi untuk virus ini tuh dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun kita yang buat lalu. brand, merek, Brandnya nama. apa tuh brandnya? Nah untuk brand saya, nama anak saya Alisi Bro. Alisi Bro. Ya, betul. Alisi Bro. Wow. CBRO. Iya. Ya, nah itu. Kayaknya aku sering dengar Alisi Bro, itu apa sih Oh iya. pangkalan? Kalau di sini ada dokter dan juga jadi rumah sakit juga. Oh gitu. Dokter Alisi Bro Malisi. Oh iya. Ya. Iya. Jadi kalau memang udah mendidih seperti ini, boleh kita matikan. Ya. Nah ini untuk kue sosnya dia jadi. White sauce sudah Ya. jadi, sudah tiara, pemirsa. Ini dari gulung-gulung dari apa? Terigunya nggak terlalu ada ya. Kalau yang dari terigu yang tadi kita nggak saring itu apa? Butiran-butiran kasarnya atau gerundilannya itu kelihatan banget. Nah, itu nggak bakal hancur. Tapi kalau ini tadi gerundilan hanya nyampur sama bumbu-bumbu, nah itu nggak apa-apa nggak ya. apa-apa. Kalau kita gini juga hancur dia. Oh Ya. begitu, baiklah. Nah Lalu ini kita masukkan makaroninya. masukin makaroni. Langsung aja makaroninya. Oh Sudah kita iya. rebus. Tadi makaroninya nggak dikasih minyak ya? Enggak. Nggak perlu ya? Nggak perlu, Oh, ternyata nggak nggak perlu. perlu. Tapi kalau mau pakai minyak boleh. Minyak sayur Iya itu. kan kadang suka supaya nggak nempel-nempel. Ya, itu kan ada ini. Kalau kita enggak, karena tadi cukup Ya, itu. masukin. Ternyata dengan air mendidih, masukin Oh, iya, makaroni, betul. lalu pakai garam. Nah, garam itu ternyata bikin nggak nempelin juga. Oh gitu. Jadi Pak lebih bagus pakainya garam aja daripada minyak sayur. Ilmu baru ya? Ya. Dengan garam. Garam saja. Jadi bisa lihat tadi nggak nempel. Ya, paling nempel sama wadahnya ya. Seperti itu. Betul. Garam Ternyata ya. garam, makanya kita gunakan garam sedikit karena di red sauce juga pakai garam, di sini juga pakai garam. Gitu. Saya di red sauce-nya enggak pakai garam, di sini pakai garam ya. Saya udah nggak sabar nih. Ya, nah Masih kita lama nggak Pak Cel? ini udah selesai, nanti kita aduk Selesai. rata. Oke, siap. Udah ya. Makaroni yang dicampur dengan white sauce sudah jadi, red sauce udah kemudian, jadi, lalu tinggal kita masukkan ke wadah yang ada. Nah, kalau saya buat ini, kalau kita mau buat usaha, itu saya lebih banyak peminatnya yang ukuran seperti ini ya. Kalau kita gramin, kita masukin sampai penuh itu sekitar 150 gram. 150 gram. Ya, ya ini takaran 150 gram. Kemudian juga yang paling banyak juga minatnya untuk yang pengen katanya biar lebih kenyang. Nah, ini ukuran yang 250 gram. Ya, nah kalau saya gunakan dua ini untuk yang kita buat produk ininya juga apa? Oh itu apa itu Pak? Produk Cel? frozennya. Oh, ada Jadi produk yang terbaru frozen.
Jadi makaroni bisa di frozen. Jadi yang ini kita masukkan sini bisa kita simpan. Oh gitu. Itu bisa awet sampai 2 bulan. 2 bulan di Ya. freezer. Nah, alhamdulillah untuk produk saya ini sedang proses izin edar BPOM. Sudah masuk, sedang lagi proses. Nah, ini untuk yang frozen foodnya. Insya Allah kalau udah ada izin edarnya, ya, ini belum lagi proses. Insya Allah kalau udah keluar, kita bisa masuk di beberapa gerai supermarket atau minimarket. Ya, mudah-mudahan. Nah, tinggal izin itu aja yang ditunggu ya. Ya, oke ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja atau kita masukkan takaran ke wadah yang kita punya. Boleh juga ya nanti kalau yang misalkan pengen makan bareng keluarga ya itu. ini ukuran ini ya, banyak kalau bikin foilnya ukurannya, tapi kalau untuk yang kita 500 gram ini cuma bisa dapat 3 ukuran ini ya, lalu 5 sampai 6 ukuran yang 250 gram ya, lalu untuk ini 10 sampai 11 ya ukuran 150 gram ya. Nanti kita masukkan ya, kita contohkan masukkan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba itu lihat. Ini langsung sini ya biar enggak ini. Nanti kalau ibu mau pindahkan dulu ke wadah yang lain nggak apa-apa sebelum dituang sini. Ini biar simple ya. Nah, kita masukkan setengahnya. Kalau saya sih biasanya memang ditimbang untuk karena BPOM harus benar, takarannya harus benar ya. Tapi kalau ibu-ibu selera ya udah tinggi segini aja ya. Lalu kita masukkan red sauce-nya. Nah, kalau saya seperti itu. Jadi sebagai isian di antara makaroninya dengan white sauce itu. Ini masuk. Oh, Iya, kita kasih lihat ini pemirsa. ini ya red sauce-nya. Red sauce. Tapi untuk red sauce-nya kita bikin memang akan lebih ya. Jadi ini bisa juga ditaruh ke freezer. Jadi bisa nanti satu kita gunakan lagi bisa. Ya. Berapa lama? Untuk red sauce-nya sama. Kalau kita taruh freezer bisa sampai 2 bulan. Ya, tapi standarnya kita gunakan sebulan aja ya. Kalau standar BPOM seperti itu. Misalnya kuat 2 bulan, berarti kita gunakan sebulan karena itu rasa yang paling maksimal untuk kita rasa ya. Tapi kalau untuk ke bakteri itu nggak terlalu berbahaya, memang masih cukup. Tapi kalau kualitas rasanya ya, biasanya kita yang setengahnya. Yang penting kita kalau makan kan rasanya ya. Iya, itu dia. Betul ya. Oke, siap. Udah nih. Ya, ntar. Ya, sudah Tutup lagi nggak? Ditutup lagi nggak? Nah, kita masukkan. Ditutup lagi. Oke. Nah, jadi tadi ya tanpa telur ini. Tanpa telur ya. Yang umumnya memang pasti pakai telur. Jadi, Ya. Jadi ini sebenarnya udah matang. Boleh langsung dikonsumsi, boleh. Tapi kalau biar agak sedikit mengurangi airnya, kadar air ya panggang ya. Kita panggang. Oh, ini sendiri juga nggak dipanggang juga bisa? Nggak bisa. Oh, Udah. bisa. Karena kan tadi kita nggak pakai telur ya. Iya, Jadi ini iya, sebenarnya sudah matang. Oh, Ya. apa dikukus lagi bisa? Selera boleh dikukus sesuai selera. Kalau Kan kukus biasanya kalau lebih banyak kandungan airnya. Biasanya banyak nggak suka. Oh, sukanya yang kering ya? Kering biasa langsung dipanggang lagi. Nah, ini udah jadi. Kita masukkan ke panggangan. Lalu nanti kita panggang Ini ditaburin keju. ya. Sebelum dipanggang, nah ini kita tambah yang disebut makaroni cheese-nya. Ditambah keju lagi ya. Ya. Lezat nih, kayaknya lezat. Buat saya banyakin cheese-nya ya, Pak Col. Oh iya. Oh iya. Siap. Ini aja langsung Ya. Ya, itu secukupnya ya untuk kejunya di atas. Kita boleh menggunakan keju cheddar ataupun keju melted. Ya, yang melted kita boleh. Tapi kalau saya karena banyak peminatnya anak-anak dan juga orang tua yang mungkin bukan kalangan remaja maupun anak muda, itu kurang begitu suka dengan keju melted. Jadi lebih banyak sukanya keju cheddar seperti ini. Namun kalau kalangan anak muda sukanya yang melted. Nah, itu kita juga sediakan varian seperti itu ya. Tergantung ini. Tapi yang untuk frozen food yang kita kurang umumnya itu pakai pakai cheddar. Jadi boleh Tinggal kita panggang. Nah, ini saya udah ada yang saya panggang. Ya, kita panggang untuk ketika kita udah panaskan oven ini sampai 125 derajat. Baru kita masukkan dan itu sampai matang sekitar 5 menit sampai 7 menit ya. Kalau emang ovennya itu udah sampai 120 derajat menuju 150, kita masukkan. Nah, cukup 5 menit atau 7 menit ya. Gunakan api bawah
kalau nanti seleranya pengen kejunya itu coklat, tapi gunakan api atas juga ya. Itu kita menyalakan api atas, tapi bawahnya kita matikan biar warnanya kecoklatan dari keju yang atasnya itu ya. Nah, itu tergantung selera. Tapi kalau saya untuk umumnya cuma gunakan api bawah saja ya, karena udah mau ngeringin agak bagian dalam. Kalau gunakan api atas itu atasnya akan terlalu kering ya. Agak coklat Iya, ya. nanti agak-agak keras jadinya. Nah, kalau sudah selesai akan jadi seperti ini. Wah, ternyata sudah Ya. ada yang jadi, pemirsa. Nah, Ibu-ibu. ini jadinya. Jadi inilah Sudah kumpulan siap kita. dimakan. Enggak terlalu lama pembuatannya ya, namun hasilnya setelah maksimal. Dan ini pemanggangan juga cukup 5 menit sampai 7 menit. Oh, hanya buat dipanaskan aja ya. Iya. Mm-mm. Kalau panggangan lebih cantik, nanti kita tinggal juga enggak hias. Ada saus. Minta saus untuk. Nah, ini kita sudah jadi, pemirsa. Wah, tinggal kita Ya, maaf ya. santap. Satu lagi apa nih? Oh, Oh iya, ini kita selera. kasih saus. Karena tadi kita menggunakan saus tomat, jadi nggak ada rasa pedasnya. Oh ya. iya, betul. Pedas lada juga sedikit sekali. Mm-mm. Karena segmen ini biasanya anak-anak juga suka biar nggak terlalu pedas. Nanti untuk rasa pedasnya kita opsional kasihkan saus apa yang sudah ada di orangnya. Nah, biasanya kita pakai di atasnya. Jadi ada pemanisnya Penasnya, ya. Oh, ya. oke. Jadi sambal tidak hanya untuk pedas tapi untuk manis. Nah. Ternyata. Wah, kreatif juga nih Pak Col ya. Nah, ini yang jadi kalau di ikan saus juga nanti kita hias Ibu-ibu, biar menggugah bapak-bapak. selera. Nah, sausnya kita hias seperti ini ya. Betul. Oke, nah itu Nyam-nyam. pembuatan makaroni skutel oleh Ali Sibro ya, oleh saya Ahmad Khalidi dan juga ini istri saya nih, kita berdua memang untuk di bagian dapur ada di Rumah Jati, dan ini produk yang sudah jadi makaroni skutel tanpa telur. Ya, Iya, sekian. terima kasih Pak Holidi dan Budian. Iya, sama-sama, Makaroni Durian. skutel kita bisa kita bisa bikin di rumah ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Oke. Pembuatan makaroni skutel ala Ali Sibro sudah kita lihat semua tadi dari pembuatan red sauce, kemudian white sauce, kemudian dicampur, kemudian dimasukkan ke dalam cup ya, dan sampai pemanggangan seluruhnya sudah kita selesaikan. Baiklah, untuk pembuatan makaroni skutel cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silakan tulis aja di chat ya, nanti kita Ya. akan jawab di Jawab. chat juga. Oke, terima kasih Pak Ya, sama-sama. Ahmad Holidi dan Ibu Mudah-mudahan Dian. ilmu ini menjadi inspirasi juga atau tambahan usaha dari teman-teman yang usaha. Amin, Ya, amin. bahan baku agak minim, namun Ya. harga jual juga lumayan. Alhamdulillah, Ya. insya Allah ya, Ya. barakallah buat semua. Ya, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.